Jumlah penduduk di Indonesia hingga September 2020 mencapai 270,2 juta jiwa yang didominasi. Angka kenaikan kehamilan di masa pandemi COVID-19 di Jawa Timur meningkat. Kenaikan tersebut juga disertai menurunnya minat warga dalam melakukan program keluarga. Pandemi COVID-19 turut mengancam upaya pemerintah menekan laju pertumbuhan penduduk di tanah air. Kota Tasikmalaya mencatat lebih dari 3.000 kehamilan sejak Januari hingga Maret 2020. Halo semuanya. Nah, bagaimana dengan video singkat tadi? Pasti pernah kan melihat berita-berita tersebut di televisi? Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan salah satu negara dengan penduduk terbanyak di dunia. Nah, ledakan penduduk ini terjadi karena laju pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi. Dan akhirnya, pemerintah berusaha untuk menekan laju pertumbuhan penduduk tersebut. Dan salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan menggalakkan program keluarga berencana, atau yang biasa disingkat dengan KB. Nah, untuk menambah wawasan teman-teman, yuk langsung saja kita simak video berikut ini. Menurut Badan Pusat Statistik, pada tahun 2020, laju pertumbuhan penduduk Indonesia per tahunnya mencapai 1,25%. Jumlah penduduk Indonesia dari hasil sensus penduduk per September 2020 yaitu sebanyak 270,20 juta jiwa. Angka ini bertambah 32,56 juta jiwa dibandingkan 2010. Dengan luas daratan Indonesia sebesar 1,9 juta kilometer persegi, maka kepadatan penduduk Indonesia sebanyak 141 jiwa per kilometer. Angka kepadatan penduduk yang terlalu tinggi akan mengakibatkan tidak tercukupinya kebutuhan pangan, pendidikan, kesehatan, dan pola asuh. Lalu, bagaimana solusinya? Solusinya adalah keluarga berencana. Apa itu keluarga berencana? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009, keluarga berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak, dan umur ideal melahirkan, mengatur kehamilan melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. Keluarga berencana pertama kali ditetapkan sebagai program pemerintah pada tanggal 29 Juni 1970 bersamaan dengan terbentuknya Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional atau biasa disebut BKKBN. Mengapa program KB itu penting? Indonesia merupakan negara dengan penduduk terbanyak di dunia, urutan keempat setelah Cina, India, dan Amerika. Apa sih tujuan dari program KB? Yang pertama, membentuk keluarga kecil sejahtera sesuai dengan kondisi ekonomi keluarga dengan mencanangkan keluarga kecil cukup dengan 2 anak. Kedua adalah mencegah terjadinya pernikahan dini. Menurut BKKBN 2017, pernikahan yang ideal untuk pria adalah minimal usia 25 tahun dan untuk wanita adalah minimal usia 21 tahun. Yang ketiga, menekan angka kematian ibu dan bayi akibat hamil di usia yang terlalu muda, terlalu tua, atau akibat penyakit sistem reproduksi. Lalu yang keempat adalah menekan jumlah penduduk serta menyeimbangkan jumlah kebutuhan dengan jumlah penduduk yang ada di Indonesia. Lalu, apa saja metode KB? Secara umum, metode KB dibagi menjadi hormonal, non-hormonal, dan permanen. KB hormonal yang pertama adalah pil KB. Pil KB mengandung hormon estrogen dan progesteron yang bekerja dengan cara menghentikan proses pelepasan sel telur pada saat ovulasi. Lalu selanjutnya adalah metode suntik. Suntik KB adalah kontrasepsi hormonal yang dapat menghentikan ovulasi.
Selanjutnya adalah implan atau biasa disebut dengan KB susuk. Alat ini berukuran kecil menyerupai batang korek api yang dimasukkan ke dalam jaringan lemak pada bagian lengan atas wanita. Metode KB non-hormonal. Yang pertama adalah kondom. Kondom terbagi menjadi kondom pria dan juga wanita, dan dipakaikan pada alat kelamin pria atau wanita. Selanjutnya adalah IUD. Adalah sebuah alat kontrasepsi berbahan plastik yang memiliki bentuk seperti huruf T dan dipasang ke dalam rahim untuk mencegah kehamilan. Selanjutnya adalah metode KB permanen. Yang pertama adalah MOW atau metode operasi wanita. MOW adalah pemotongan saluran induk telur sehingga sel telur tidak bisa memasuki rahim untuk dibuahi. Selanjutnya adalah MOP atau metode operasi pria. MOP adalah prosedur kontrasepsi pada pria yang dilakukan untuk mencegah transportasi pada testis dan alat kelamin laki-laki. Ayo sukseskan program KB untuk masa depan yang lebih cerah.